Ya, kalau kalah storing deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله الذي وحضل على كبار أولادنا وأوصانا بتربية الأولاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هو عباد الرحمن وخير العبد اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفتح لما أرليك والخاتم لما سبق نشير الحق بالحق والحاضي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang kami hormati adinda kami Jeffrey Zal Haris sekeluarga besar, yang kami muliakan orang tua kami, guru-guru kami, yang kami hormati alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah, dan yang berbahagia para undangan Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu kita dengan tidak henti-hentinya bersyukur atas segala apa yang telah Allah karuniakan kepada kita Bapak Ibu. Entahkah itu nikmat yang terlihat atau tidak terlihat, entahkah itu nikmat sehat, kesempatan, umur dan lain sebagainya, maka wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada dirimu, maka itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita selalu bersyukur atas segala nikmat tersebut dengan ala kulli hal, apapun yang ada pada diri kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu beriring salam mohon kepada Allah agar selalu senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Nabi yang azim, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, serta para keluarga, sahabat, para pengikutnya. Insyaallah mudah-mudahan kita masuk kita yang hadir di sini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah hukumnya wajib bagi kita yang beriman kepada Allah. Karena kita bersyukur kepada Allah artinya kita mensyukuri segala nikmat Allah. Itu bukti dari makna iman. Karena Imam Razali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa merangkai syukur itu agar kita tahu, jangan pacak baik nyebut bersyukur tapi kita tidak tahu hakikatnya. Dari terbentuknya syukur ini makmano kita lantas kita mengucapkan alhamdulillah, sebab-sebabnya apa? Maka beliau merangkai dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pertama, syukur itu terbentuk dengan adanya ilmu. Kata beliau, dengan ilmu itu kita mengetahui, arti ilmu itu mengetahui apa baik nikmat yang kita kecap, kita rasakan, kita lihat, kita nikmati, maka itulah ilmu. Dan ilmu ini akan nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mengetahui sebabnya. Contoh, tahu bahwa anak ini ada titipan Allah, bersyukur kita. Bahwa dinja Allah rezeki dan semua Allah, bersyukur kita. Kita tahu sumbernya. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apa baik nikmat yang ada pada diri kamu itu adalah bersumber dari Allah. Kedua, beliau mengatakan setelah ilmu itu akan melahirkan keadaan. Kenapa seorang hamba bersyukur keadaannya yang dibuat Allah keadaan yang pertama, dari sehat sakit menjadi sehat, dia bersyukur, ya Allah aku bersyukurnya ya Allah disehatkan ya Allah sehingga aku baca beraktivitas ya Allah, sholat dengan sempurna ya Allah. Itu kedua, yang selama ini belum dapat momongan ya Allah, bersyukur ya Allah sekian lama aku merindukan buah hati ya Allah, ternyata Allah yuk bersyukur. Ada lagi keadaannya, kita tahu-tahu tidak tahu dapat rezeki nomplok, katakanlah pergi haji umroh, di umroh uang tak tahu siapa ya Allah, kapan ya aku panjang nak pergi haji nak umroh ini,
pencarian lagi sulit susah, tapi dengan izinmu ya Allah keadaannya dari aku nak pergi haji jadi pergi haji, dari dah umrah di umrah kuang. Ini sebabnya keadaannya, itu kata beliau. Yang ketiga, dari keadaan melahirkan amal soleh. Kenapa beramal soleh? Ya? Kian Allah enjuk, kian kita dekat dengan Allah. Jangan lupa, ujuk premata ngelupa. Ya? Kian dinjuk Allah nikmat tambah ngelupa, tambah jauh. Nah, ngelupa-lupa. Dah ingat-ingat lagi. Nah ini keadaannya. Ketika ilmu sudah kita mengetahui, ketika keadaan sudah kita mengetahui, maka adalah terakhir amal soleh, giat beribadah dengan Allah. Ya Allah, bersyukur aku ya Allah, sujud, rukuk ya Allah, selama ini ya Allah. Nah ini keadaannya. Amal soleh meningkatkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat syukur, kata beliau. Ma'asyiral hadirin muslimin rahimakumullah. Walimatul tasmi atau akikah. Nah ini akik itu artinya aku. Bahasanya alif qaf, aku. Artinya potong atau memotong artinya nih. Dua makna potong. Yang pertama memotong rambut. Yang kedua memotong hewan atau kambing. Maka beliau di dalam kitab Fathul Gharib Al-Mujib itu Imam Razali mendefinisikan arti daripada akikah. Ismi sya'ru ala ra'si maulid, nama rambut yang ada di kepala bayi. Itu menurut beliau. Yang kedua az-zabiha maulid yaumas sabi, memotong hewan pada hari ketujuh, kata beliau. Maka definisinya yaitu akikah itu adalah nama rambut yang ada di kepala budak waktu lahir. Yang kedua memotong hewan pada hari ketujuh. Ustadz bolehlah hari yang lain dia tuh. Nah hari ke-14, 21 terus sebelum dia balik boleh. Setelah balik Ustaz boleh. Boleh. Hasan Basri ngomongkan dalam suatu pendapatnya mengatakan boleh. Iza lam yu'akki nafsaka. Itu. Annaka nafsaka illa kunta rajula. Jikalau sampai dia belum berakikah, sampai dia sudah besar, boleh akikah. Artinya bentuk syukur kepada Allah. Ini dalam pelajaran kami. Maka akikah ini hukumnya sunnah. Ada lagi yang mengatakan sunnah muakkad, dikuatkan. Ada lagi ulama mendefinisikan ada sunnah mustahab bagi yang mampu. Nah ini bagi yang mampu Pak. Ini, Pak. Sunnah muakkad wajib. Sunnah boleh. Ada juga yang kata mustahab, belum mampu. Dia tahu mana baca Ustaz. Anak aku ini 8 Ustaz lanang galuh. Setahun siko. Bangsa dikali 2, ya Allah Ustaz 16 sikok kambing Ustaz. Nah, ibaratnya Ustaz Pak Manu aku baru 8. Dia tuh kalau ada 8 ikut sikok sewa boleh. Kenapa? Rasulullah pernah menyembelihkan kambing 2 ekor untuk Hasan Husain. Kabesan sikok kata Rasulullah. Sah menurut syariat, sah dia sikok tapi abdulnya sikok boleh atau lama boleh. Rasulullah nyembelih kambing 2 ekor untuk Hasan Husain sikok sewa. Artinya sini boleh. Kalau tidak kata dia turi sah, tapi yang sempurna abdalnya kata Rasulullah. Ini akikah tuh. Jadi Rasulullah mengajarkan kita akikah itu kenapa? Ini untuk kebaikan anak-anak kita. Anak kita ini dengan diakikah dia tergadai. Kullu lamin rahman bi akikatihi yaumas sabi wa yuhlaku ra'su wa yusamma. Tiap-tiap bayi yang lahir dia tergadai. Sebagian ulama memaknai tergadai ini anak ini kalau tidak bisa diakikoi, dia tidak baca memberi sapaan orang tuanya, tidak acak melah. Jadi ditebus dulu anak ini dengan akikonya. Maka disembelihlah kambing pada hari ke-7. Sembelih. Tak kata hari 14 terus sampai hari berapa dia baca, dia bersunat jatuhi. Terus tunjuk nama yang baik. Nah, nama ini yang perlu kita tahu. Ya sudah. Nama dia tuhi. Wong tuanya berpadulah mak sama ibunya nak tunjuk nama apa dia tuhi. Tapi paling tidak kita bersender kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innakum tud'a yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian pada hari kiamat nanti akan dipanggil dengan nama-nama kalian, nama-nama bapak kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian. Dipanggil kayak
Jangan malu, nunjuk nama kita yang Islam, Jangan malu, kita orang Islam. Ngapa pula nak ke barat-baratan? Ibrahim, M Yusuf, bagus. Jangan diubah Abraham, jangan. Ibrahim, yang paling benar. Jangan diubah. Nak bergaya-gaya Ustaz Abraham keren. Oh, tak maju je aku. Abraham, Ibrahim. Tengoklah dia Al-Quran tu, surah Ibrahim, bukan Abraham. Nah ini jangan diubah-ubah, keren. Kakek dulu urusan keren tu. Ini urusan masalah Islam ini. Bagus-bagus namanya. Ibrahim. Jangan malu ibu ngenjuk nama kita Yusuf. Jangan kita malu ngenjuk nama Ibrahim. Jangan malu ngenjuk cocong anak kita nama-nama Islam. Aisyah, Fatimah, Maryam. Ustaz, nama Maryam jarang lagi Ustaz terdengar ini hari. Ngapa? Nama bingen. Nah, inilah yang salahnya. Jangan, jualan nama yang paling bagus. Kenapa? Siti Maryam adalah ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Khadijah jangan dianggap nama kuno, jangan. Sebaik-baik wanita langit, Maryam binti Imran. Sebaik-baik wanita bumi ada Khadijah binti Khuwailid. Itu dua ekor nama betina yang hebat itu. Sebaik-baik nama betina di dalam surga adalah Fatimah Zahra binti Rasulullah. Itulah kaget yang mememper kaum ibu-ibu masuk surga. Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di langit siapa? Maryam binti Imran. Yang di bumi Khadijah binti Khuwailid. Itulah nama-nama istimewa yang Allah abadikan. Nah, jadi kita jangan malu. Menjual nama Yusuf malu Ustaz lah, lama tak dengar lagi Ustaz nama Yusuf tu. Nah, jaku Saron. Jod nama yang bagus-bagus, karena nama ini bakal menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai di situ baik Bapak Ibu, nama perlu kita tanamkan anak yang baru kita tunjuk nama tadi. Ini sedikit pun tak katik dosa, hati-hati. Allah nguji kita dengan anak ini, ujiannya besar bu. Lagi kecil Ustaz ditimbang-timbang, dah besar dia kayak megel kati Ustaz. Nah ini ujian. Ini ujian. Kamu tak punya anak, kamu minta anak, dah punya anak kamu ngotot. Jangan. Wa'lamu annama amwalakum wa auladakum fitnah. Ini Allah anjuk tahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hartamu dan anakmu itu adalah ujian. Allah uji. Sabarlah kita ni ngadepnya anak ni. Jangan tak sabar. Ini lagi kecil yo hari dah kata-kati dia nyek nangis koyo. Nek nangis lapar jom makan nek nangis mesej. Itulah kahwin yo lagi. Besar dikit jangan ibu kita tak sabar ngadepi anak ni. Inilah ujian. Ngapa? Inilah investasi kita. Investasi tak kata orang nanya berapa ikut mobil Ustaz, belum ada anak 3. Tidak ditanya mobil, ditanya anak, berapa ikut anak, berapa ikut tanya. Itulah tidak pernah nanya harta. Artinya inilah investasi akhirat kaget kita. Dunia dulu baru akhirat. Ngapa? Allah akan tanya dengan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap diri kalian ada pemimpin, pasti kalian akan ditanya tentang siapa yang dipimpin. Baknya bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Hati-hati. Allah sudah anjuk tahu. Kita buka surah Al-Mutaffifin. Ada. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum adurul lahum fahdharuhum. Itu Allah anjuk tahu sudah. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang bakal menjadi musuh bagi kamu. Allah sudah wanti-wanti. Sayang dengan anak diaturi, kamu beli ke dia HP. Tak mungkin pula anak ubah HP, anak kita ubah HP. Kesian nyengok dia, beli ke sayang. Tapi parai dia. Muka apa? Ini hari bu, tahu bu. Budak SD, jaga budak SD, budak belum sekolah, bukan HP. Anakku 5 tahun lagi pintarnya, nak dipagai dia. Apalagi yang SMP, SMA, dia sayang, kesian dia tak punya HP. Kawannya punya HP kalau anak kita tertinggal teknologi, cuma sekali-kali pagai anak kita. Apa dia? Anakku sayang, kau buka. Itu situs apa nak yang kau buka? Itu cara kita sayang itu. HP banyak bagusnya, lebih banyak nak bagusnya, hati-hati. Banyak bagus, sangat kami tahu nak masak apa biado, lodeh, bukalah.
resep sayur lodeh, cerit, keluar galo. Muat apa be ado galo, tetapi sebaliknya yang paling jelek pun buka ado galo di dalam sana. Anak kita perlu Bapak Ibu. Ini tanggungannya besarnya nih Bu, kita kaget dengan anak ini. Kenapa? Ini investasi kita. Bahkan Rasulullah jauh-jauh hari belum kita lahir ke muka bumi ini sudah nyata Rasulullah. Itu Bu. Dan sudah tahu Rasulullah bahwa sesungguhnya anak kita ini simpenan. Satu. Kedua, anak kita ini kalau kita tunjuk anak dididik dengan akhlak. Dididik dengan akhlak. Kalau tidak dididik dengan akhlak, adibu auladakum fa'annahum mahlikuna bi ghairi zamanikum, kata Rasulullah. Ajarilah anakmu adab dan akhlak karena dia lahir tercipta hidup pada zaman yang tidak sama dengan zaman kalian dahulu. Pikirlah, coba baik-baik. Tadi dengan apa kita? Bah, zaman dulu mana ada HP bener. Zaman ustaz udah kate. Yang punya telepon genggam tu wong soge. Yang punya TV berkeleng tu wong anggon. Yang punya sepeda anak wong kayong. Zaman kami dulu kate. Niam, yang punya sepeda tu wong soge tu lah, tu pasti. Tak terbeli. Punya TV tu wong-wongnya berduit nian, ada telepon ngangkat, apalagi mau mobil. Ini Rasulullah juga tahu. Adibu auladakum fa innahum mahlukuna bi ghairi zamanikum. Ajarilah anakmu adab dan akhlak karena ia lahir tercipta hidup pada zaman yang tidak sama dengan zaman kalian dahulu. Tengoklah. Kami dulu kalau nak minta duit dengan apa tak berani. Terus terang, aku contoh cuma tak nemu orang tua. Orang tua kami meninggal umur 3 tahun, jadi tak pernah ada, belum ngerti. Tapi nyingok misal-misal kami minta duit dengan apanya. Tak pernah langsung nada, mesej ke mak dulu. Mak minta ke duit mak dengan apa? Minta duit dengan orang tua tidak berani, nada. Mesej dulu mak minta ke duit dengan apa? Minta lah tidak mak baik. Takzim dengan orang tua tu seken memulia ke dia. Orang tua betina ngomong, wahai anak, itu di pojok meja itu dalam tutup saji itu ada pisang goreng, ada kopi, jangan kamu makan. Itu abah kau lagi tidur, dia bangun kaki nak asal itu punya dia, punya kamu di belakang baik. Idak disenggol, idak kami senggol ni ya, ingoknya nung. Apa yang tidur lepas tidur sakit bangun, tinggal buka tutup saji baik, tinggal nyecip pisang goreng sama kopi. Ini hari jangan coba-coba, budak ini hari. Tinggal minyaknya baik, dia pergi. Pas dibuka, mana pisang tadi? Kopi dedeknya baik. Oh ya Allah, siapa oleh anak aku galau ya. Tidak sama memang. Demi Allah, kami dulu tak ada orang tua. Rumah kami di Suradu kan Depok ini ada cagaknya. Ada cagak-cagaknya. Kalau musim hujan, keluar kalau sarap bersihan di got. Kalau kami dulu abah turun, bah naiklah abah, usah. Hujan pacak kami be. Mudah turun, mau bersih ke? Apa tak beriaknya bini hari. Oh ya apa kau hujan mengusen god. Oh abah tu salah dewek. Apa abah galak mesir ke? Nah jawab. Dia omong salah abah dewek. Saya punya abah. Oh kena hatiku genti. Ya itu. Tak sama. Kami dulu kalau ada orang tua tak pernah nak pergi tu berdebis baik. Nyojot tangan nyojot ian. Bukan nyojot masing-masing ini di kening, di pipi. Ubahlah bu, anak kita sojotan, jangan lagi nyojot di kening, dicium, mencium tangan orang soleh, mencium tangan orang tua dicium lah. Bolak-balik kami dulu kan nyium, sini sama sini nyium, itu baru takdim dengan orang tua. Ini dah, abah dengan ibu pecah kawan baik, cuilnya, mak minta duit mak, cepat dikit mak, ngelak mak ni, ya, aja aku. Memang, untungnya anak kami itu agak keras kami. Bagus, minta duit Umi, iya. Awas, ketegangan ya, kenceng dikit awas. Jadi agak keras gitu supaya mereka tahu bagaimana memuliakan orang tua. Nah ini pelajaran bagi kita bu, tak kate di sekolah ini. Kami dulu ketemu orang tua sujud, ketemu yai sujud, ketemu mangcik sujud, bicik sujud, ketemu guru 4 ikut, tekuk lah tekan pet edung nyujud, ketemu dipasang sujud, lewat depan orang tua nunduk. Ini, tapi ini hari jiwat memang. Ibu guru berjalan, anak murid bermotor, liwat baik. Wis, apa nak bu? Nak bonceng bu, bawa tidak lagi. Kenapa? Akhlak yang kurang. Diajari di sekolah, tapi tidak penuh. Tidak penuh. Dikitnya pelajaran agamanya, dikit. Jadi bagaimana mereka bisa
mengerti akhlak, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita. Yang pertama, muru awladakum bisalah, ajarkan anakmu salat. Wahum abna sab'in sini, ketika berumur 7 tahun. 7 tahun ajarilah anak kita salat. Ya, belilah bajunya, belilah sewetnya, yang betina belilah telekungnya, mengkenanya. 7 tahun ajarilah salat. Apanya jangan main tunjuk. Oi, semayang sana. Apanya tak berangkat, salah itu namanya. Ajak anak kita. Itu. Kalau dia belum sunat, yo duduk di belakang. Jangan sama-sama yang tua, jangan. Kaget dia nyekel baju kita, batal yo. Ingat ke baik-baik bu, 2 tahun, 3 tahun yang lanang betino, walaupun betino pakai pampers, kalau ibunya lagi sholat dia nyengkem, baju ibunya telekungnya batal, sholat ulang lagi. Hati-hati, karena dia mawat najis masih. Betino pakai pampers, itu kan ada kencing kan koyonya pampers. Dodoi, maknya lagi sholat, duduknya tahiyat, batal mak sholat. Wuduknya tidak batal, sholatnya batal, kejatuhan najis. Apalagi budak lanangnya 2 tahun belum sunat. Hati-hati, jadi kalau apa yang semayang, beilah dulu budak tuh. Kalau dia ini beda batal, tapi kalau nyengkem ini batal ya. Mak, batal sholat maknya. Ngapa? Karena budak tadi membawa najis, hukumnya kejatuhan najis. Itu pelajaran kami. Wallahu a'lam, pelajaran yang lain itu kira-kira itu baik kami. Makanya Rasulullah ngajari umur 7 tahun ajarilah dia sholat. Nah, wa adribuhum, ingat ke, boleh dipukul anak. Wahum abna isrin, ketika umur 10 tahun tinggal ke sholat boleh dicobit, disebar uji kami premang tuh, tapi jangan nyakit kepala, jangan dijewel, jangan sini kepek. Boleh ngajar dia sholat, boleh Rasulullah ngajar ini, bukan kami. Pukul dia umur 10 tahun tinggal ke sholat boleh. Itulah bu, Rasulullah nambahkan yang ketiga, wafariku bainahum fil madaji, pisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan. Yang betina dalam kamar, yang lanang tidak apa-apa, nak ngepal-ngepal ujung premang tu depan TV, tidak apa-apa. Yang lanang, yang betina masuk kamar. Ini ajaran Rasulullah agar antara adik-beradik tahu akhlak, walaupun dua beradik tapi tahu akhlak. Ini adik aku gadis, ini ayu aku gadis. Jadi mereka ada takdim, memuliakan dulunya. Oh ya, kakak aku, ini adik aku. Maka yang disuruh tidur kamar, yang betina, yang lanang tak pulak lah bagi yang betina. Tapi betina harus masuk kamar, dipisahkan tidur antara laki-laki dan perempuan. Ma'asyiral hadirin muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, biasa ke jauh hari yang kecil ni, kalau nak tidur dengung dia, dengung dengan solawat, dengung ke. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Budak ini idakkan insyaallah idak kena sawan. Ini amalan yang diajarkan oleh Kiai Merogan. Ini amalan zikir yang diajarkan oleh Kiai Merogan. Dari kecil kami sekilan dia aja sampai tua punya ingat praktek dengan anak kami. Sampai umur 3 tahun telah baca demi itu. Dari kecil. La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Nah ini insyaallah anakmu tidak kena sawan, insyaallah tidak galak nangis tengah dalu ataupun nangis nak maghrib, insyaallah tidak. Ini diajarkan oleh Kiai Merogan. Mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Jangan lupa bapak ibu doa ke dia, jangan doa yang idak-idak, jangan. Demi Allah doa ibu cepat diijabah Allah. Baik dijabah Allah, apalagi tak baik, hati-hati. Anak nakal itu namanya anak-anak, jangan didoakan tidak baik-baik, doakan yang paling baik walaupun dia nakal. Insyaallah doa itu bisa merubah perilaku seorang ataupun anak. Dia nakal, anak-anak perlu dia sayangi dia, doa ke yang baik-baik. Waktu dalam sholat doa ke dia, ya Allah lindungilah anakku yang sekolah di sana, ya Allah lindungilah anakku yang kuliah di sana, ya Allah doakanlah laki kita yang lagi bergawe, doakanlah. Pokok jangan idak-idak. Kaget doa kita dijabah Allah, jadi seselan anak kita. Moga kau nyampak anakku kau nakal gini, jangan. Ubah, ya Allah jagokan anakku, ya Allah tolonglah aku, ya Allah sabarkan hati aku, ya Allah. Insyaallah budak-budak ini insya Allah menjadi anak kita.
Man arada dunya fa alaihi ilmi, barang siapa ingin sukses dunia harus dengan ilmu. Wa man arada fil akhirah fa alaihi ilmu, barang siapa ingin sukses akhirat dengan ilmu. Wa man arada huma fa alaihi ilmi, barang siapa ingin kedua-duanya dunia akhirat dia pengen selamat harus dengan ilmu. Didik anak kita dengan ilmu, insyaallah anak kita akan menjadi anak yang qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Insyaallah mudah-mudahan ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan singkat baik. Kedaluan kaget yang dimasaknya agak dingin, tidak lemak pula makanya jadi anak jam 9 lewat jadilah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Bapak Ibu tidak mengurangi rasa hormat kami, minta maaf kepada orang tua kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Bapak Ibu bisa menerimanya, kita praktekkan untuk anak-anak kita. Pada Allah kami minta ampun. Astaghfirullahaladzim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Bapak Ibu kita mengadakan tangan mohon kepada Allah. Masuk ke slip ke ijabah doa tadi untuk anak-anak kita juga tidak salah, dan kita doakan juga anak yang baru kita tunjuk nama tadi menjadi anak yang saleh, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim bihamdi salati jina bihamdi jami'il ahwali wal afat. Taqdilana biha ya Allah jami'il hajat wa tatahuluna biha min jami'il syai'at. Tabbana biha ya Allah innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ya Allah sul ghayati min jami'il khairat bil hayati wa barakati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna walidan salihan mubaraka. M. Yusuf Nur Hakim. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allah ja'alna wa auladina min zuriyatina wa walidin salih min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ikhlas. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa afanha. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa afanhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa afanhu. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zinatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa'inal hizab. اللهم تقوى أصل سما قرأنا من القرآن الذي وبحلل من قول لا إله إلا الله واستغفر سبحان الله وبحمده وبصلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية منا واصلة ورحمة بالفضل النازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا والشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى رسل المهاجر إلى الله من بإيشا شريبك مقدم محمد بن علي باعان وأصولنا وفروعهم ثم إلى أرواح خصوصا حاج عبد الرحيم بن حغان Haji Sukiman bin Basar, Haja Maryam binti Hasin, Hamdan bin almarhum Bahusir, Hermawati binti Hasan Basri. Liman taba'naha huna bi syababihim bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskunul jannata bi rahmati wa walidina wa walidayhim khassa wa jami' amwatina wa amwat muslimina amma awsilillahumma thawaba dhalika minna ilayhim. Allahumma yas'al wa ta'alahu baina yadayhim. Allah ja'alhu fida'an lahum minan nar wa faqaka lahum minan nar wa najata lahum minan nar wa iska wa hijaba lahum minan nar wa bara'ahu minal 'adab. Allahumma bil lahum warhamhum wa 'afi wa anhum wa نزوله ووسع مقرب إياه في الجنة مسواه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Demikian tadi bapak-bapak, ibu-ibu, tausiah agama, alhamdulillah telah memberi pencerahan kepada kita semua. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari mendengar tausiah tersebut. Untuk itu kami ucapkan sekali lagi Ustaz, terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengijabah semua doa kita, terkhusus doa dari Sohibul Hajat, dan apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita ucapkan pada malam hari ini merupakan ibadah di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai pemandu acara, kami mohon maaf atas segala kekurangan, terutama penyebutan nama. Marilah kita tutup bersama dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah telah menyiapkan kita santap malam, makan nasi bersama. Itu kami mohon Pak Ustadz, Pak Ajinjam, kita mulai dengan bapak-bapak yang di dalam rumah dan diikuti nanti bapak-bapak, ibu-ibu di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana bima razaqtana wa qina azabannar.